Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas fasal yaitu atharul ma'asi atau pengaruh maksiat. Pada kesempatan lalu bahwasanya kemaksiatan itu bisa menghilangkan keberkahan dari umur kita. Kemudian yang selanjutnya wa minha annal ma'asi tazra'u amsalaha, bahwa maksiat itu akan menghasilkan sesuatu yang serupa atau semisalnya. Jadi maksiat itu akan menghasilkan maksiat yang lain. Satu maksiat, satu perbuatan dosa, maka akan menghasilkan perbuatan dosa yang lainnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'don, dan akan memunculkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Contoh misalkan ketika seseorang berbohong, berbohong itu kan merupakan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Seseorang yang berbohong maka akan berbohong kedua kalinya, dan terus akan berbohong ketiga kali dan empat kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemaksiatan itu akan melahirkan, memunculkan kemaksiatan yang lain. Dari satu maksiat maka akan muncul maksiat yang lain. Dari satu dosa akan muncul dosa yang lainnya. Hatta ya'izzu 'alal 'abdi, sampai kemaksiatan itu kan tadi maksiat itu menghasilkan maksiat atau perbuatan dosa-dosa terus. Hatta ya'izzu 'alal 'abdi, sampai perbuatan dosa itu menguat pada diri seseorang. Karena saking banyaknya noda, Rasulullah kan menyebutkan seseorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, nuqtatan sauda, maka ada bercak hitam di dalam hatinya. Makin banyak berbuat dosa, maka bercak hitam itu makin banyak. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dosa kemudian
jatuh ke dalam perbuatan maksiat yang lain, dan terus seperti itu sampai menguat. Mufaraqatuha wal khuruju minha, sampai sulit sekali untuk berpisah, berat sekali untuk berpisah dan keluar dari perbuatan maksiat itu. Nah, itu kan seperti perangkap ya. Maksiat itu kan perangkap setan. Tahu perangkap ya? Kalau ada seseorang membuat jebakan atau perangkap di hutan, ya. Kemudian dia buat perangkap itu pakai tali atau pakai apa yang sejenisnya. Kemudian datanglah satu hewan. Taruhlah kita ambil misalkan ada hewan rusa, ya. Kemudian menginjak jebakan itu, maka ketika terkena jebakan itu, terikat kakinya, maka rusa itu tidak akan atau sulit untuk keluar dari jebakan itu. Paham ya? Perbuatan maksiat itu adalah jebakan-jebakan setan yang ditebar. Ya. Yang ditebar di mana? Ditebar kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ditebar terus. Kalau seseorang sudah terkena jebakan setan, maka sulit atau berat untuk lepas dari jebakan tersebut. Ya, sangat sulit. Jadi ketika ingin meninggalkan perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya, itu sangat sulit. Taruhlah seseorang misalkan terbiasa minum khamr ya. Itu terbiasa minum khamr. Ya khamr, ya narkoba, ya perbuatan zina. Itu kalau sudah terbiasa terus-menerus, 1 hari, 2 hari, 1 minggu tidak minum, itu terasa berat. Ya, terasa berat. Apalagi orang yang terjerumus ke dalam narkoba. Benar enggak? Yang mana mungkin dosis candunya begitu berat. Ya. Maka ciri-cirinya kan banyak ya. Kadang-kadang seperti orang ngelantur, orang gak jelas, gak punya semangat hidup. Ya. Jadi ketika dia terkena perbuatan itu akan menghancurkan kehidupannya. Ya. Tidak punya uang untuk beli, maka dia akan berusaha meskipun dengan mencuri. Karena orang kalau sudah terjangkit penyakit seperti narkoba, itu sulit. Ya. Kecanduan. Ya, kecanduan. Maka penanganannya kan harus direhabilitasi. Dipisahkan dari lingkungan, ditempatkan sendiri, ya. Kamar sendiri, tempat sendiri, penanganan sendiri. Kalau mau sembuh, gitu. Ya. Orang terbiasa judi juga sama. Ya. Jadi ternyata maksiat itu, seseorang yang bermaksiat itu bisa kecanduan. Ya. Orang yang terbiasa melakukan judi, kemudian dia terjerumus di dalam perbuatan perjudian, ya, bahkan hutangnya sudah banyak, maka dia berat sekali untuk meninggalkannya. Itu ya. Jadi harus berhati-hati
hati-hati. Ternyata perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu bisa menghasilkan perbuatan dosa yang lain. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf menyebutkan, inna min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya dari pengaruh dosa atau pengaruh perbuatan dosa, pengaruh perbuatan jelek, pengaruh perbuatan maksiat, maka setelahnya akan menghasilkan perbuatan maksiat lagi. Begitu juga dengan kebaikan. Wa inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Pengaruh dari perbuatan baik menghasilkan perbuatan yang lainnya setelahnya. Jadi ini kita mau pilih yang mana? Mau pilih kecanduan berbuat maksiat atau mau pilih kecanduan berbuat baik gitu loh. Paham ya? Yang namanya orang kecanduan itu berarti apa? Bukan dilakukan satu kali tetapi terus-menerus dengan rutin banyak dia melakukan. Ya. Kalau seseorang terbiasa sholat, maka akan menghasilkan perbuatan baik yang lainnya. Jadi gitu ya. Jadi kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Seseorang terbiasa infak, misalkan sehari 1.000. Rutin dia lakukan, berarti selama sebulan misalkan 30.000. Sebulan, 2 bulan dia istiqomah, 3 bulan, 4 bulan istiqomah. Maka pengaruh dari istiqomahnya berbuat baik, tadi infak 1.000 satu hari, itu akan meningkat. Yang tadinya 1.000 bisa jadi 2 bulan kemudian 3.000, 4.000, 5.000. Kenapa? Dari kebaikan menghasilkan kebaikan yang lain. Fal abdu, seseorang ida amila hasanatan, apabila melakukan perbuatan baik, ukhra, yang lainnya, ila janibiha, ya, dari segi yang lainnya, i'malani aidon, lakukan lagi. Ya. Jadi kalau seseorang berbuat baik, misalkan antum ngasih seseorang makanan, ya, dengan ikhlas kita kasih, maka secara tidak langsung amalan itu mengatakan kepada diri kita, lakukan lagi, besok lakukan lagi, nanti lakukan lagi. Ya. Antum sholat, zikir, seolah-olah sholat dan zikir, amalan sholat dan zikir itu mengatakan lakukan lagi besok, lakukan lagi nanti. Gitu. Faida amilaha, kalau dia melakukan, qalat ats-tsalisatu, yang ketiga, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kadzalika wa haluma jarron, maka dia akan terus menerus seperti itu. Itu namanya perbuatan baik menghasilkan perbuatan baik yang lain. Begitu juga perbuatan dosa menghasilkan perbuatan dosa yang lainnya. Fatudha'af ar-ribhu, kemudian dia akan mendapatkan apa? Lipat ganda. Dari apa? Dari keuntungannya. Ya, dari keuntungannya. Ya. Watazayyadatil hasanat, kemudian bertambahlah kebaikan.
Wa kadzalika janibus sayyiati aidon. Begitu pula dari segi keburukan, perbuatan dosa. Hatta tasiru at-ta'at wal ma'asi, sampai ya menjadi ketaatan dan maksiat itu sampai menjadi hayatin rosihatin wasifatin lazimatin, sampai kebaikan dan kemaksiatan menjadi apa? Menjadi karakter, menjadi sifat yang tetap, wa malakatin sabidatin, yang melekat pada diri seseorang. Nah, ini sudah bahaya ya. Kalau menjadi karakter, menjadi sifat yang melekat pada seseorang. Kalau ada seseorang terbiasa marah, maka 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tentu marah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka akan menjadi sifat yang melekat, karakter yang nempel pada dirinya. Begitu juga perbuatan baik dan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu akan melekat. Hati-hati, kalau sudah melekat itu sangat sulit. Sangat sulit ditinggalkan, sulit keluar dari perangkap setan tadi. Kalau sudah melekat pada diri seseorang. Gitu ya. Falau atolal muhsinu, contoh misalkan, kalau seseorang atola, libur, al muhsin, orang yang berbuat baik, atau ati, berbuat taat. Kalau misalkan seseorang yang biasanya berbuat baik, tapi kemudian perbuatan baiknya itu dia tinggalkan. Yang biasanya sholat jadi nggak sholat. Yang biasanya ngasih orang dia nggak ngasih. Yang biasanya baca Quran kemudian dia nggak baca Quran, la dhaqat alaihi nafsihi. Maka yang dia rasakan apa? Kesempitan pada jiwa. Nah, gitu ya. Kesempitan pada jiwa. Itu nanti coba misalkan antum ketika liburan di rumah, misalkan tidak baca Quran selama liburan, itu yang biasa melakukan baca Quran, kemudian tiba-tiba tidak baca Quran sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi 5 hari, seminggu, 2 minggu, itu pasti ada la dhaqat alaihi nafsu. Maka hatinya itu, jiwanya itu serasa sempit. Meskipun senang ya lagi liburan, senang bisa kesana kemari, main HP dan yang lainnya, tapi nggak baca Quran, pasti di hatinya itu ada dhaqat. Apa dhaqat itu? Sempit, ya. Ada kesempitan di dalam jiwa. Gitu ya. Wa dhaqat 'alaihil ardu bima rahubat. Dan apa? Dan sempitlah bumi ini. Padahal bumi itu sangat luas. Bagi ahli maksiat, ya. Bagi orang yang tadinya biasa berbuat baik tiba-tiba tidak berbuat baik, biasanya sholat tidak sholat, biasanya baca Quran gak baca Quran berhari-hari, ya. Wa dhaqat 'alaihil ardu. Maka sempitlah bumi ini, padahal bumi ini sangat luas. Tapi rasanya apa? Yang dia rasakan kok sempit banget. Terasa sempit hidupnya. Gitu ya.
Berarti apa? Kalau ingin lapang, diluaskan urusannya, dimudahkan urusannya, dilapangkan hatinya, jiwanya, tidak lain dan tidak bukan harus taat kepada Allah, baca Quran, sholat, ya, membantu orang tua, gitu. Wa ahassa min nafsihi, dan itu bisa dirasakan di dalam jiwanya, ya, di dalam jiwanya bisa terasa, ya. Jadi ini kita sedang belajar ilmu tentang kesehatan hati. Kalau ada seseorang kemudian lagi jalan kepaduk, kepaduk itu apa? Sandung, ya, kesandung kakinya, kena batu, copot kulit atau kuku kakinya itu copot. Kira-kira apa yang dirasakan? Pedih dan sakit, ya kan? Pedih dan sakit. Itu kan secara zahir kan? Rasanya itu secara zahir nampak. Terasa sakit dan terlihat. Itu kalau penyakit zahir. Ya, luka zahir. Tapi kalau luka batin yang ada di dalam hati, itu nggak kelihatan. Emangnya kita tahu Muhammad ini sekarang suasana hatinya lagi apa? Kan nggak tahu. Sampai PC-nya aja memblek gitu. Kan nggak tahu kan? Alfa suasana hatinya lagi gimana gitu kan? Nggak tahu. Abi juga sama. Suasana hatinya nggak tahu lagi seperti apa itu, ya. Kan nggak kelihatan. Apakah hatinya lagi tenang, lagi ada masalah, lagi luas hatinya, ataukah lagi sempit? Kita nggak lihat. Tapi kalau orang kesandung, kakinya berdarah, itu kelihatan. Tapi urusan hati itu tidak kelihatan. Tapi bisa terasa oleh orang tersebut. Ya, bisa terasa. Bi annahu kal huti idza faraqal ma hatta yu'awidah. Itu diibaratkan seperti apa? Ya. Orang yang tadinya biasa membaca Al-Quran, biasa sholat, biasa zikir. Kok berhari-hari nggak baca Quran, nggak zikir, nggak sholat? Maka itu diibaratkan seperti kalhut, seperti ikan apabila berpisah dari air. Ya, seperti ikan berpisah dari air. Biasanya baca Quran, biasanya zikir, biasanya sholat, kemudian berhari-hari nggak zikir, nggak sholat, nggak baca Quran, itu jiwanya seperti apa? Seperti ikan berpisah dari air. Apa yang dirasakan? Tidak nyaman. Ya kan? Tidak nyaman. Ya, tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Hatta yu'awidaha, sampai dia kembali. Ya. Sampai dia kembali. Gitu ya. Jadi ketika sudah kembali, ya. Ketika dia kembali yang tadinya enggak sholat, ya tadinya biasa sholat, biasa zikir, biasa baca Quran, kemudian dia tinggalkan itu semua, maka kondisi hatinya seperti ikan yang berpisah dari air, kemudian dia sholat lagi. Dia sholat lagi, dia baca Quran lagi, dia zikir lagi. Ya, fatas kuna nafsuhu, ya, wa taqarra ainuhu. Maka ya, tenanglah jiwanya. Terus apa? Sejuklah pandangannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan
hati kau terasa gersang, terasa ya Allah sempit sekali. Ya, terasa sempit, gundah, gelisah, takut, tidak tenang. Ya, maka zikir jadi solusinya. Salat jadi solusinya. Baca Quran jadi solusinya. Dengan itu tenanglah jiwanya, pandangannya akan sejuk. Ya. Pandangannya akan apa? Akan sejuk. Bisa dipahami ya? Nah, jadi seperti itu. Cara apa? Menyelesaikan hati yang gersang. Nah, kemudian walau atolal mujrimu. Sekarang kebalikannya. Orang mujrim. Tahu mujrim ya? Ahli maksiat. Ya. Wa aqbala ala ta'ati la daqat alai nafsuh. Ya. Orang apa? Orang yang mujrim terbiasa melakukan perbuatan dosa. Kemudian dia melakukan ketaatan. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi orang baik meninggalkan kebaikannya, maka hatinya gersang. Tidak tenang hatinya. Sempit hatinya. Dunia yang begitu luas serasa sempit. Ini kebalikannya. Orang yang mujrim, orang yang terbiasa melakukan dosa, kemudian melakukan kebaikan. Yang nggak biasa sholat, tiba-tiba sholat. Yang tidak biasa baca Quran, tiba-tiba baca Quran. Yang sudah bertahun-tahun tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tiba-tiba baca Quran, sholat dan zikir dan berbuat baik yang lainnya. La dhaqat alaihi nafsuhu. Ya. Di awal-awal dia melakukan itu ada rasa apa? Berat. Iya kan? Ada rasa berat. Berat enggak coba? Orang yang biasanya maksiat tiba-tiba suruh sholat. Bertahun-tahun enggak pernah sholat. Ya, bertahun-tahun nggak pernah baca Quran, kemudian suruh baca Quran, kemudian baca Quran, berat nggak kira-kira? Pasti berat. Tapi kalau orang terbiasa ya biasa ya. Tapi kalau orang yang sudah meninggalkannya begitu jauh, maka akan berat. Wadaqa sadruhu, dan sempit dadanya. Wa a'yat alaihi madzahibuhu, dan lelah langkah-langkahnya itu. Ya, langkah-langkah hatta yu'awidaha, sampai dia kembali melakukannya. Hatta inna katsiran minal fasiqin, ya. Sampai banyak dari orang-orang yang fasik, ahli maksiat. Fasik itu ahli maksiat. Liwaqi'ul maksiati, dia tetap melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosanya, min ghairi ladzatin yajiduha, padahal dia tidak merasakan kelezatan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Orang maksiat, ya, banyak kenapa dia bertahan dengan kemaksiatannya. Banyak orang yang bertahan dengan kemaksiatannya itu sebenarnya dia tidak mendapatkan kelezatan dari kemaksiatannya itu. Ya. Dia tidak mendapatkan kelezatan dari kemaksiatannya itu. Wala da'iyati ilaiha, dan tidak ada yang mengajak kepadanya illa lima yajidu minal alami bimufaraqatiha, akan tetapi faktornya yang dia dapatkan itu adalah apa? Faktornya adalah kegundahan, kegelisahan kalau berpisah dari perbuatan maksiatnya itu.
Jadi orang bermaksiat kepada Allah sekali, dua kali, tiga kali, sampai terus terbiasa melakukan perbuatan dosa. Sebenarnya kenapa dia bertahan dengan kemaksiatannya itu bukan karena kelezatannya, bukan. Bukan karena enak dan nikmatnya, bukan. Tapi banyaknya itu adalah karena faktor hati yang sudah nempel, yang sudah melekat dan berat berpisah dengan perbuatan maksiatnya itu. Paham ya? Sesuatu yang sudah melekat itu sulit untuk lepas. Ya. Jadi faktornya itu bukan karena senang, bukan karena happy, tenang hatinya, ya. Bukan karena senang hatinya, bukan. Ya. Bukan karena itu, tapi karena kegelisahan hati dan beratnya berpisah dengan perbuatan dosanya itu. Itu yang mereka dapatkan. Ya. Satu kali dia mungkin merasakan, contoh misalkan orang minum khamar atau berzina, satu kali berzina, dia senang mungkin ya. 2 kali, 3 kali, coba 1000 kali zina. Apa iya dia senang terus? Senang terus gak, Mad? 1000 kali dia zina. Kan bukan karena senangnya itu, ya. Gak mungkin juga dia hatinya lapang, hatinya tenang, gak mungkin kan? Orang yang berzina itu kan? Itu tidak mungkin. Jadi kenapa dia sampai 1000 kali melakukan perbuatannya itu? Itu sebenarnya bukan karena lezatnya, bukan karena nikmatnya, tapi karena beratnya berpisah, hatinya berat berpisah dengan perbuatan maksiatnya itu. Paham ya? Mungkin sekali dia merasakan happy, ya, senang gitu. Tapi yang namanya sesuatu hal seperti itu 1000 kali ya sudah bosan. Tapi kenapa melakukan terus? Berat meninggalkan maksiat. Karena tadi sudah menjadi sifatin lazimah wa malakatin sabitah, sudah melekat menjadi sifat, menjadi karakter yang nempel. Maka sulit untuk meninggalkannya. Gitu ya. Kama saraha bidzalika Syekhul Qaum Al-Hasan bin Hani haitsu yaqul. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Qaum Al-Hasan bin Hani, beliau mengatakan wa ka'sun syuribat ala ladzatin. Segelas wa ka'sun itu segelas minuman khamar. Ya, segelas apa? Minuman khamar. Suribtu wa ka'sun suribtu, segelas minuman khamar yang aku minum. Ala ladzatin, ya, terasa lezat. Terasa apa? Terasa lezat. Ya, ini kalau khamar. Kalau zina berarti sama. Satu kali berzina terasa lezat. Terasa apa? Lezat. Wa ukhra tadawaitu min habiha. Namun berikutnya hanyalah penyembuh dari yang pertama. Ya, berikutnya itu hanyalah penyembuh dari yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 100, 200, 300, 400 kali itu bukan karena lezatnya, tetapi hanya sekedar apa? Sekedar dia, ya, mengikuti hawa nafsunya dan susah meninggalkan perbuatan tersebut. Fakanat dawai wahya da'i bi'ainihi, yaitu obatku adalah sebab dari penyakitku sendiri.
Obatku sebab dari penyakitku sendiri. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamr, sebagaimana orang yang seorang peminum khamr berobat dengan minum khamr lagi gitu ya. Kira-kira bisa sembuh enggak, Muhammad? Peminum khamr kan penyakit. Berobatnya dengan minum khamr lagi. Kira-kira tambah sembuh apa tambah keterusan? Terusan kan? Tambah kecanduan. Terus pezina berobat dengan zina lagi, ya. Bukan sembuh tapi malah terus menerus. Misalkan contoh, ada seseorang yang lagi greges sakit karena habis hujan-hujanan misalkan gitu ya. Besok dia hujan-hujanan lagi. Padahal lagi greges ya, lagi meriang, lagi panas. Aduh nih hujan-hujanan lagi ah. Keluarlah dari rumahnya, hujan-hujanan lagi. Kira-kira secara logika ya, urusan kesembuhan kan milik Allah. Bisa jadi sembuh, bisa. Tapi secara logika kesehatan, apakah bisa sembuh atau malah tambah sakit? Tambah sakit. Logikanya kan orang lagi sakit ya istirahat, banyak minum. Ya, minumnya apa? Teh, hangat kan? Jangan es. Minum air putih gitu ya. Dipijit atau mungkin minum obat dan yang lainnya. Kan seperti itu logikanya. Bukan malah ditambah. Begitu juga ahli maksiat berobatnya dengan maksiat lagi. Itu tidak akan selesai. Justru akan apa? Akan terus menerus. Wala yazalul abdu ya'anit ta'ah. Tidaklah seorang hamba terus menerus melakukan ketaatan bi'ulufiha wa ya'lufuha, dan melaziminya, wa yuhibbuha, dan senang, wa yu'thiruha, dan mengutamakannya ya. Jadi tidaklah seorang hamba melakukan ketaatan, melaziminya terus, kemudian senang dengan ketaatan tersebut dan mengutamakan ketaatan tersebut hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala birahmatih, sampai Allah mengutus ya dengan rahmatnya alaihil malaikah, para malaikat. Ingat-ingat ya. Ingat yang tidur tuh di belakang. Ingat. Ketika seseorang melazimi kebaikan, baca Quran, sholat, ya, zikir, dan yang lainnya, dan dia cinta dan mengutamakan kebaikan tersebut, ingat-ingat, Allah akan mengutus para malaikat dengan rahmatnya, ya, dengan apa? Dengan rahmatnya. Kemudian apa? Fatazuzuhu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fatazuzuhu fatu'azzuhu ilaihi azza. Maka kemudian Allah akan mengutusnya malaikat dengan rahmatnya dan memberikan bantuan kepadanya. Ya. Wa tahriduhu 'alaiha, dan malaikat itu akan mendorongnya. Ya, maksudnya mendorong itu memberikan motivasi, memberikan apa? Memberikan penyemangat agar terus melakukan kebaikan. Ya. Kemudian apa? Wa taz'ijuhu min firashihi, dan malaikat akan mengganggu di atas apa? Min firashihi, dari kasurnya. Ya, dari apa?
kasurnya. Mengganggu itu maksudnya adalah memotivasinya, memberikan semangat kepadanya. Antum misalkan tiba-tiba terbangun jam 3, itu mungkin diberikan motivasi, diberikan penyemangat oleh malaikat tuh. Besok bangun jam 3 lagi, kemudian besok bangun lagi. Itu malaikat mengganggu antum. Biar antum sholat. Paham ya? Biar sholat. Ya. Besok bangun lagi jam 3 sholat. Besok bangun jam 3 sholat. Kenapa? Kok tiba-tiba terbangun? Itu bisa jadi dibangunkan oleh para malaikat yang Allah utus dengan rahmatnya itu. Gitu ya. Jadi nggak usah heran, saya terbiasa bangun jam 3. Itu bisa jadi Allah mengutus para malaikat untuk membangunkan. Ya. Wa majlisihi ilaiha, dan di majlisnya diberikan motivasi. Ya. Jangan ngantuk gitu ya. Jangan tidur gitu. Kalau setan itu kan min firasihi, mereka meniupi antum setiap malam, mengikat ya. Antum diikat setiap hari dengan 3 ikatan. Diikat, dibanda tuh ya, diikat kakinya, tangannya, matanya. Jangan bangun. Nanti bangunnya aja habis subuh ya. Nanti jam 6 bangun, jam 6 bangunnya. Itu kerjaan siapa? Gangguan siapa? Gangguan setan itu. Ya. Tapi kalau malaikat, ayo bangun. Sholat, ayo bangun, sholat, seperti itu. Kalau lagi belajar, syaitan meniup di ubun-ubun, di mata antum, bergelantungan di sini mungkin, biar matanya berat, ngantuk aja gitu. Tidur aja seperti itu. Seperti itu ya. Ngantuk, Bi. Ngantuk aja. Kalau malaikat mijitin. Ya, jangan tidur. Dengarkan pengajiannya. Itu malah malaikat memberikan motivasi. Kalau syaitan ya, memberikan atau mengganggu biar antum tidak fokus, lemah, ngantuk, tidur, macam-macam seperti itu. Ya. Jadi Allah mengutus siapa? Malaikat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu, dan tidaklah terus-menerus seseorang yu'aliful ma'asi, melakukan maksiat. Wa yuhibbuha, dan senang sekali melakukan maksiat itu. Ya. Dia sangat senang yu'athiruha, dan dia mengutamakan kemaksiatan. Pokoknya yang diutamakan adalah maksiat, dosa-dosa. Hatta yursilallahu alaihi syayatin, sampai Allah mengutus syaitan. Nah, setan-setan tuh ditebar. Dengan tadi dengan jalaknya, dengan jebakan-jebakannya itu. Ya, dengan jebakannya itu. Fata'uzzuhu ilaihi azza, kemudian setan membantunya. Ya. Setan membantu. Ya. Kalau antum lagi tidur, setan membantu antum biar nyenyak sekali tidurnya, sampai adzan pun tidak terdengar. Nyenyak sekali. Bangun-bangun ya. Nanti jam 6, jam 7 kalau liburan di rumah. Itu kenapa? Karena ada syaitan yang datang. Ada syaitan yang datang. Jadi kalau antum mengeluhkan, Ustadz saya di rumah sulit bangun pagi. Sulit sekali bangun subuh. Itu gampang Ustadz jawabnya. Stop main HP. Benar gak? 9:30 stop tidur. Udah insya Allah berkah, rahmat Allah turun. Allah turunkan para malaikat, antum bisa bangun
bangun pagi. Betul? Betul. Tapi kalau antum, Ustadz saya sulit bangun pagi kalau di rumah, ya Allah. Jam berapa tidurnya? 12. Jam 1. Jam 2. Ya nonton, ya ngegame, ya nonton bola, ya ini, ya itu. Jam 2 baru tidur. Jangan harap antum bisa bangun pagi. Ya, sudah jelas penyakitnya ada kan? Sudah dipahami? Ya. Jadi Allah utus syaitan. Ya. Jadi Allah utus syaitan fata'uzzuhu ilaihi azza fal awwalu qawal jundul ta'ati bil madad. Maka yang pertama maksudnya ketaatan menguatkan ya pasukan-pasukan di dalam ketaatannya bil madad dengan pertolongan. Fasoru min akbari wa a'wanihi. Maka apa? Ya. Maka menjadi yang paling besar pertolongannya. Wa hada qawajundal ma'siyati bil madad fakanu a'wanan alaihi. Dan ini ya tentara-tentara dalam kemaksiatan atau pertolongan dalam kemaksiatannya, fakanu a'wanan maka akan menolongnya ya alaihi atasnya. Itu ya. Jadi poinnya adalah bahwa kemaksiatan itu bisa melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Nah, satu lagi ya. Ayo, yang masih ngantuk-ngantuk itu berarti ada apa? Ada syaitan yang apa? Membantu di dalam ngantuknya, malasnya gitu ya. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Dan itu termasuk yang paling ditakuti atas seseorang. Ya. Yang ditakuti menimpa seseorang. Ini yang paling ditakuti nih. Apa itu? Al-ma'siyatu tud'ifu iradatal khair. Maksiat itu melemahkan keinginan kita berbuat baik. Itu bahaya sekali. Ya, sangat-sangat bahaya. Dan ini yang paling ditakutkan menimpa seseorang. Karena seseorang itu kalau sudah lemah keinginannya, mau diapa-apakan sulit. Ya. Kalau lemah keinginannya, maka akan lemah perilaku dan amalnya. Gitu ya. Annaha tud'iful qalba an iradatihi. Bahwasanya maksiat itu melemahkan hati dari apa? Dari keinginannya. Jadi, kalau seseorang suruh sholat, ya, kemudian tidak mau sholat, ya, itu diantaranya karena lemah keinginannya. Kalau orang sudah lemah keinginannya sulit melakukan perbuatan baik. Fataqwa iradatal ma'siyah, maka kalau lemah keinginannya melakukan kebaikan, maka yang kuat apa? Keinginannya melakukan maksiat. Tapi kalau suruh maksiat, ya Allah ya Rabbi. Jangan tanya, ayolah ngumpul-ngumpul, kita minum, siap. Kapan? Nanti malam, oke. Tepat waktu, setengah jam sebelum itu udah datang. Kenapa? Karena kuatnya keinginannya melakukan maksiat. Tapi giliran suruh, ayolah sholat ke masjid.
masih ngantuk kok, ya kan? Masih ngantuk. Ayo pengajian, sibuk, ya banyak kerjaan, gitu. Ayo baca Quran bareng-bareng. Aduh, ada urusan gitu kan. Kenapa? Itu karena keinginannya lemah, ya. Keinginan melakukan kebaikan itu lemah. Wa tad'uf iradatat taubah, dan melemah keinginannya melakukan taubat syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit demi sedikit. Ya. Itu kan bahaya. Orang kalau lemah keinginannya, lemah keinginan melakukan taubat, itu sangat bahaya sekali. Illa antan salikho min qalbihi, ya, sampai hilang. Tadi kan sedikit demi sedikit ya. Keinginannya itu akan hilang sedikit demi sedikit sampai hilang min qalbihi, dari hatinya, iradatat taubati kulliyah, sampai hilang keinginan taubatnya keseluruhan. Ya, sampai hilang. Ya. Jadi nggak ada sedikit pun keinginan sholat, nggak ada. Itu bahaya kan? Antum pernah nggak atau menyaksikan atau diceritai orang yang tidak sholat sampai 5 tahun, 7 tahun? Nggak pernah kan? Ustadz pernah. Ada orang datang, Ustadz saya nggak sholat sekitar 5 tahun. Wah, coba bayangkan. 5 tahun. Nggak baca Quran bertahun-tahun, coba bayangkan. Itu gimana gersang hatinya ya? Bagaimana kegersangan hatinya? Coba bayangkan. Ada orang Islam membaca syahadat saja sulit. Coba, Islam baca syahadat saja sulit. Apalagi baca Quran. Apalagi bacaan-bacaan sholat. Ya. Sedikit demi sedikit hilang keinginannya. Lama-lama akan hilang keinginan taubat kepada Allah. Itu ya. Falau mata nisfuhu taba ilallahi, jika mata nisfuhu mati setengahnya, maksudnya hatinya setengahnya mati, taba ilallah, kemudian dia taubat kepada Allah. Misalkan kalau hati itu ada sebelah kanan sebelah kiri, yang sebelah kiri mati, yang sebelah kanan hidup. Berarti kan yang hidup berapa? Separuh kan? Setengahnya. Itu saja berbahaya. Taba ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Fayati minal istighfar, kemudian dia mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Wa taubatal kadzibin bil lisani bisyai'in katsir. Tapi taubatnya itu, ya, taubat para pembohong, ya, bisyai'in katsir, dengan sesuatu yang banyak. Tadi istighfarnya banyak, tapi sebenarnya taubatnya itu adalah taubat yang omong kosong, taubatnya orang-orang yang dusta. Itu kalau hatinya separuh hidup, separuh mati, itu aja berbahaya. Paham ya? Kalau kita punya hati separuh hidup, separuh mati, ya, separuh, ya, hidup, separuh mati, separuh putih, separuh hitam. Orang yang punya apa? Orang yang punya hati separuh hidup, separuh mati, setengah hidup, setengah mati, maka taubatnya itu dia istighfarnya banyak, tapi taubatnya itu taubatnya orang-orang yang berdusta.
tobat istighfar tapi besok melakukan lagi. Di Indonesia sering disebut tobat apa Ahmad? Sambel ya. Tobat sambel. Tahu tobat sambel Maulana? Dia ambil sambel, makan pakai sambel. Aduh, pedas. Ambil lagi dia nanti. Kedua, ambil lagi. Pedas. Ambil lagi. Itu namanya tobat sambel. Ngomong pedas tapi ngambil lagi. Tobatnya orang-orang kadibin ya seperti itu. Istighfar, astagfirullah di masjid. Keluar masjid, ayolah kita mabok lagi. Ya. Nanti ke masjid, astagfirullah. Keluar, ayolah jalan-jalan ke klub malam atau kemana. Nah itu namanya. Itu namanya taubatnya orang kadibin. Kenapa? Hatinya setengah hidup, setengah mati. Itu aja bahaya ya. Itu saja berbahaya. Ya. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Hatinya itu terjalin janji dengan maksiat. Ada janji dengan maksiat. Coba. Itu kalau hati sudah ada janji dengan maksiat, ya besok melakukan lagi. Ya. Sekarang berbuat dosa, besok lagi. Kenapa? Serasa ada janji dengan maksiat tersebut. Ya. Coba antum misalkan punya janji. Kira-kira kalau nggak ditepati gimana? Ya. Serasa ada sesuatu yang kurang. Apalagi janji sama akhwat, ikhwat. Misalkan Muhammad janji saya akan datang ke rumahmu. Ya kan? Musirun alaiha, terus menerus. Azama ala mawaqitiha. Ya. Dia selalu apa? Meluangkan waktu untuk melakukannya. Mata amkanathu, ketika ada kesempatan. Pokoknya ada kesempatan pasti melakukan lagi. Ada kesempatan melakukan lagi. Wa hadza min a'dhamil amrad, dan ini merupakan penyakit yang paling besar. Ya. Jadi penyakit yang paling besar itu kalau dia sudah berjanji dengan maksiat, kemudian ada kesempatan dia terus melakukan lagi, dan lemahnya hati untuk melakukan kebaikan, tapi melakukan kemaksiatan itu sangat kuat. Ini merupakan penyakit yang paling besar. Wa qarribaha ilal halak, dan yang paling dekat menuju kehancuran. Ya, menuju kehancuran. Nah ini jadi maksiat itu melemahkan keinginan melakukan kebaikan. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kita selalu diberikan keistiqomahan. Ya, diberikan apa? Diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan kebaikan. Gitu ya, di dalam menjalankan kebaikan. Jadi insyaallah dengan kajian tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa ini, itu bisa membersihkan jiwa kita. Tidak hanya membersihkan secara zahir dengan mandi, dengan wudu, dengan toharoh dan yang lainnya, tapi kita juga yang paling penting juga adalah bagaimana membersihkan hati. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah tenang, dilapangkan hatinya,
diluaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah jam 8 lebih. Jam 9. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini poin keberapa? 1 2 3 4. Al-ma'siyatu tud'ifu iradatal khair. Itu poin ke-11. Ya, ada poin ke-11. Poin ke-11. Ini jumlahnya sekitar 40 lebih. Sekitar 40 lebih. Jadi nanti sedikit demi sedikit lah. Meskipun di bulan Ramadan misalkan belum selesai, mudah-mudahan nanti kita selesaikan di kesempatan yang akan datang. Ya. Karena jumlahnya cukup banyak dan pembahasannya cukup panjang, sehingga poin-poinnya ya minimal poin-poinnya bisa dipahami dan ditulis ya, dipahami dan ditulis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.